Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu risalah yang tipis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang judulnya Al-Usul As-Sittah, yang maknanya adalah 6 landasan atau 6 pokok-pokok dasar ya. Yang 6 perkara tersebut beliau jelaskan bahwasanya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang dan sangat jelas. Namun banyak orang yang menyelisihi 6 pokok perkara tersebut ya. Adapun 6 pokok perkara tersebut saya jelaskan secara global 6 perkara tersebut ya, sebagaimana 6 usul ya. Ya, 6 usul tersebut yang pertama adalah ikhlas, yaitu tauhid ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah. Itu maksudnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Ini pokok pertama dan merupakan pokok yang paling penting, ikhlas dalam beribadah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian pokok yang kedua yang beliau sebutkan dalam risalah ini adalah tentang perintah untuk bersatu dan menjauhi perpecahan. Perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang di antara kesempurnaan untuk bisa mewujudkan pokok yang kedua, yaitu bersatu dan menjauhi perpecahan adalah taat kepada ulatul umur. Taat kepada penguasa ya. Itu tidak memberontak kepada mereka meskipun penguasa tersebut berbuat zalim ya kepada masyarakat. Selama ketaatan tersebut pada hal-hal yang tidak melanggar perintah Allah, bukan maksiat ya. Adapun kalau maksiat tentunya tidak boleh. Kemudian yang keempat tentang terkait masalah ilmu ya. Pentingnya ilmu dan para ulama dan ahli ilmu dan membedakan yang bukan ahli ilmu sehingga bisa membedakan yang bukan ahli ilmu. Ini pokok yang keempat. Dan pokok yang kelima adalah tentang membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan, yaitu sifat-sifat wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Kemudian yang keenam adalah membantah syubhat ya, yang memalingkan orang dari Al-Quran dan Sunnah. Membantah syubhat yang memalingkan dari Al-Quran Sunnah, dari Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ini 6 pokok ini sebenarnya sudah sering kita pelajari, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menekankan ini 6 pokok yang penting yang sering diselisihi oleh kaum muslimin, padahal perkaranya sangat jelas, seperti masalah tauhid. Padahal penjelasannya begitu jelas dan gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah, namun betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, banyak sekali. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu, menjauhkan jangan berpecah belah, ya, agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun orang berpecah belah. Padahal dalilnya begitu sangat banyak. Kemudian yang ketiga, dalil tentang untuk taat kepada penguasa dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi begitu banyak ya. Begitu banyak larangan untuk memberontak pada penguasa yang Muslim, meskipun buat zalim sangat banyak. Namun banyak terjadi penyimpangan sehingga muncul pemberontakan
kepada penguasa yang muslim, tidak ketaatan, memberontak, membangkang dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, jelas mana ilmu yang benar dan mana ilmu tidak benar. Dalam juga Al-Quran dan Sunnah dijelaskan tentang ilmu agama yang benar, namun banyak orang yang mengambil ilmu bukan dari sumbernya. Yang kelima tentang sifat-sifat wali-wali Allah. Sifat wali Allah dijelaskan ya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan contoh-contohnya juga nyata berupa para sahabat, para a'immah. Namun betapa banyak orang yang bingung untuk mengetahui mana wali Allah, sampai orang gila dianggap sebagai wali. Kenyataannya juga banyak ya. Kemudian meskipun yang keenam, meskipun begitu banyak dalil yang menyuruh untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, namun syubhat begitu kuat sehingga Al-Quran dan Sunnah bukan sebagai dalil yang primer, tapi dia merupakan sekunder. Yang pertama adalah harus akal, perkataan inilah perkataan orang yang dianggap alim lah, sehingga Al-Quran dan Sunnah tidak dianggap sebagai pegangan utama. Ini banyak juga menimpa kaum muslimin. Inilah kenapa beliau rahimahullah ta'ala mengumpulkan 6 perkara ini, karena penjelasannya begitu banyak dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, namun begitu banyak orang juga yang menyelisihi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini perkara-perkara yang fenomena di zaman beliau, karena ini beliau tulis di zaman kehidupan beliau. Beliau melihat fenomena bagaimana orang-orang yang menyelisihi 6 pokok ini, sehingga beliau akhirnya menuliskannya secara khusus untuk menjelaskan 6 perkara ini. Padahal 6 perkara ini perkara yang jelas. Kalau siapa yang belajar akidah, ini perkara-perkara yang dasar. Baik, kita bacakan perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau langsung masuk setelah basmalah. Beliau berkata, min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usul bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan. Di antara perkara yang menakjubkan dan perkara besar yang menunjukkan tanda-tanda yang sangat besar yang menunjukkan akan maha kuasa Allah Al-Malik, Sang Maharaja, Al-Ghallab, yang maha mendominasi. Di antara hal-hal tersebut yaitu sittatu usul, 6 perkara. Bayyanaha Allah ta'ala bayan wadihan, yang Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang lil awam. Bahkan penjelasan gamblang tersebut untuk orang-orang awam, bukan hanya untuk orang-orang menuntut ilmu. Orang awam pun kalau baca pasti ngerti. Fauqa ma yadhunnu dhannun. Penjelasan Allah begitu gamblang, lebih daripada yang dipersangkakan oleh orang-orang yang menyangka. Ya, maksudnya mungkin orang memandang sudah jelas, ternyata penjelasannya kalau diteliti lagi lebih jelas daripada yang kita persangkakan. Thumma ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adhkiya'il alam. Setelah penjelasan yang gamblang begitu luar biasa, ternyata banyak dari orang-orang yang cendekiawan di alam ini yang keliru dalam memahami 6 perkara tersebut. Wa uqala bani Adam, dan juga orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas dari kalangan Bani Adam salah juga dalam memahami 6 atau menyikapi 6 pokok ini. Illa aqallal qalil, kecuali hanya sangat sedikit. Ini mukaddimah disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di antara hal yang menakjubkan sekaligus, jadi beliau mengatakan min ajabil ujab, ada perkara yang menakjubkan. Perkara menakjubkan itu apa? Perkaranya gamblang tapi banyak yang menyelisihi. Yang menyelisihinya bukan orang sembarang, bahkan uqala bani Adam wa adhkiya'il alam, yaitu orang-orang yang cerdas, cendekiawan, tapi menyelisih 6 perkara ini. Ini perkara yang menakjubkan. Sekaligus ini adalah akbari al-ayatid dalah, tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun jelas, namun ternyata Allah mentakdirkan bahwasanya banyak orang yang tidak memahaminya atau terpaling dari memahaminya karena mengikuti syubhat dan hawa nafsu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya segala yang terjadi alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan sudah datang begitu gamblang, namun banyak orang yang menyelisihi, ya. Banyak orang yang menyelisihi. Di sini Syekh menggunakan Al-Malik. Al-Malik adalah satu nama Allah. Al-Malik, Al-Quddus. Al-Malik itu maharaja. Beda dengan
Al-Malik. Kalau Al-Malik maknanya adalah yang memiliki, maha memiliki. Tapi kalau Al-Malik maksudnya maha raja, ya. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan di sekarang ini? Hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anal Malik, di hari kiamat Allah berkata, Anal Malik, Anad Dayyan, aina mulkul ardi. Saya adalah maha raja, saya adalah maha yang akan balas semua perbuatan. Mana raja-raja bumi? Maka tidak ada yang berani berkata aku adalah raja ketika hari itu, karena semua kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah Al-Malik, raja yang sesungguhnya. Adapun Al-Ghallab maka ini adalah hanya pensifatan kepada Allah, karena tidak ada nama Allah Al-Ghallab. Tidak ada nama Allah Al-Ghallab, dan kita boleh mengabarkan kepada Allah dengan nama atau dengan sifatnya, dengan pengkhabaran selama pengkhabaran tersebut tidak menyelisih makna yang benar, ya. Dan Al-Ghallab mana mirip dengan makna Al-Qahhar, yang maha mendominasi. Al-Ghallab artinya yang maha mendominasi. Artinya Syekh rahimahullah ingin menyatakan bahwasanya segala perkara di alam semesta ini yang mendominasi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berlaku adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, itu yang terjadi, ya. Di antaranya adalah betapa gamblang penjelasan-penjelasan, namun banyak saja masih banyak orang yang menyimpang. Baik, di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan tentang sittatu usul, 6 perkara yang sudah kita singgung tadi di awal pengajian. Dan metode mengatakan 6 perkara, atau seperti salah satu usul 3 perkara, 3 pokok, ya, ini adalah metode Nabawi. Rasulullah SAW betapa banyak dalam hadis-hadis beliau ketika ingin menjelaskan sesuatu, maka beliau menyebutkan nomor di depan, ya. Seperti 3 perkara, 4 perkara, 7 perkara yang membinasakan, ya. Rasulullah SAW sebutkan perkara-perkara yang 6 perkara, ada juga 6 perkara, ya. Itmanu li sittan, berilah jaminan kepadaku 6 perkara, atman lakumul jannah, maka aku akan menjamin surga bagi kalian. Jadi Rasulullah sebut 3, ada 4, ada 6, ada 7. Yang perkara-perkara tersebut tidak lebih dari 10. Biasanya dalam hadis-hadis Nabi sekitar itu aja. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pendengar agar bisa fokus, ya. Dan yang kedua, perkara yang tidak banyak, cuma 6, ya, cuma 6, sehingga orang ketika ingin mempelajarinya dia bisa lebih membabatnya, bisa lebih menguasainya, karena tidak banyak, cuma 6 perkara, cuma 6 perkara. Ini juga beliau menjelaskan bahwasanya perkara-perkara ini banyak disisihi oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdas. Beliau mengatakan, "Tsumma ba'da hadza ghalata fiha katsirun min adhkiya'il alam." Ya, adhkiya jamak dari dzaki. Setelah penjelasan yang gamblang tersebut, ternyata banyak orang yang cerdas yang menyimpang. Wa uqala'i bani Adam, dan juga orang-orang cendekiawan Bani Adam banyak yang menyimpang dalam 6 perkara ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya kecerdasan semata tidak menjadikan seorang kemudian bisa selamat dalam kehidupan beragama. Kecerdasan semata, ya. Contoh bahwasanya di dunia ini, ya, banyak orang-orang cerdas yang kemudian terjerumus dalam syirik akbar, yang menyembah sapi miliaran manusia menyembah apa? Sapi. Kalau kita pakai logika sedikit saja, sapi kok disembah? Wong dia hewan. Dia tidak paham kalau diajak ngomong, ya. Kemudian beol sembarangan. Artinya kalau kita renungkan, kok bisa ini dianggap sebagai Tuhan disembah? Kita kayaknya nggak logis, nggak masuk akal. Tetapi ternyata yang menyembahnya miliaran. Kok bisa demikian? Itulah. Bagaimana lagi? Kenyataannya demikian, miliaran. Ya, menyembah sapi. Nanti akhirnya timbullah filsafat-filsafat yang mereka ingin sampaikan agar sapi tersebut bisa disembah. Seperti yang mengatakan bahwasanya sapi lebih tulus daripada ibu, ya. Kalau ibu menyusui anaknya, dia masih berharap pamrih di kemudian hari. Adapun sapi kalau menyusui manusia tidak mengharapkan pamrih. Jadi dia lebih tulus daripada ibu. Logika-logika yang tidak logis tapi dilogis-logiskan. Intinya sapi disembah.
Tapi disembah miliaran manusia. Baik. Nabi Isa, Nabi yang dia lapar, yang dia haus, yang dia tidur, yang dia pernah dalam perut seorang wanita, ya. Kemudian dia mati menurut keyakinan mereka, ya. Padahal tidak, ya, tapi keyakinan mereka mati, Tuhan mati misalnya. Kok bisa disembah? Ternyata bisa. Yang nyembah miliaran. Yang nyembah miliaran. Lebih banyak daripada kaum muslimin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya begitu kenyataan. Artinya kecerdasan belum tentu menyelamatkan apa? Seseorang. Bukankah kalau Allah sebut dalam Al-Quran tentang kisah-kisah para nabi, Allah mengatakan qala al-mala'ul ladzina istakbaru, berkata pembesar-pembesar dari kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, ya, kaum Nabi Nuh, mereka al-mala', mereka adalah penguasa pembesar-pembesar di masing-masing zaman Nabi masing-masing. Yang mengingkari Nabi Nuh adalah al-mala'. Yang tidak beriman kepada Nabi Nuh adalah al-mala', yaitu pembesar-pembesar di zaman kaum Nabi Nuh. Mereka bukan orang bodoh. Sehingga mereka menjadi penguasa, mereka bukan orang bodoh. Paling tidak mereka pandai dalam dunia, sehingga mereka menjadi pemimpin di zamannya. Demikian juga Nabi Hud, al-mala', Nabi Saleh, al-mala'. Al-mala' maksudnya pembesar-pembesar. Mereka menjadi pembesar-pembesar, menunjukkan mereka cerdas, IQ mereka hebat, sehingga mereka berkuasa. Tetapi ternyata mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian juga sampai di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menentang Nabi SAW bukan orang bodoh. Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Al-Walid ibn Mughirah bukan orang bodoh, orang cerdas. Ya. Dan seterusnya tokoh-tokoh kaum Quraisy, ya, baik pedagang besar atau pemimpin kabilah, ya mereka adalah orang-orang cerdas dan mereka adalah pembesar-pembesar di Quraisy, namun justru mereka lah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kau bersemangat untuk memberi hidayah, namun kebanyakan manusia tidak beriman. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka terjerumus dalam kesyirikan. Jadi Allah menggunakan lafal aksar, yaitu mayoritas, kebanyakan orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti mayoritas manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka az-zaka, kecerdasan tidak cukup. Ya. Ibnu Taimiyah dalam perkataan yang indah, beliau berkata, "Utu zakaan wa ma utu zakaan." Mereka diberi kecerdasan, IQ yang tinggi, namun mereka tidak diberikan keimanan atau kesucian hati. Dan itu banyak menimpa para pakar-pakar. Kalau kita para filsuf Islam, mereka pakar-pakar. Luar biasa, kecerdasan luar biasa. Tetapi ketika bicara tentang tauhid, mereka menyimpang. Kecerdasannya tidak membawakan mereka untuk mentauhidkan Allah, tapi mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Maka dikatakan utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka diberi kecerdasan untuk diberikan kesucian. Ya, utu uluman walam yu'tau fuhuman. Mereka diberi ilmu namun tidak diberi pemahaman yang tepat, ya. Tidak diberi pemahaman yang tepat. Dan kita bisa lihat di zaman kita pun mungkin orang cerdas, ini cerdas tapi kok begitu, ya sudah, bagaimana lagi? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Entah hawa nafsu yang buat dia menyimpang, entah dia terlalu cerdas sehingga mengakali-akali ayat. Tapi bukan orang bodoh, bukan orang bodoh. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit yang bertahan atau benar dalam menyikapi 6 pokok ini. Tayyib, kita bahas al-aslul awal, ya. Al-aslul awal. Pokok yang pertama. Maka ini menanamkan pada kita untuk sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu doa yang sering dibaca oleh Nabi dalam sujudnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Kita ini lemah, ya. Syubhat menyambar-nyambar. Apalagi zaman sekarang banyak syubhat, ya. Kalau hanya mengandalkan kecerdasan,
hanya mengandalkan IQ, ya mudah sekali orang terjungkal, mudah sekali. Ya, ketika Allah cabut hidayah, dia hanya mengandalkan kecerdasannya, dia dengar syubhat, terpengaruh. Ketika syubhat sudah masuk, dia sulit untuk mengeluarkannya, sulit untuk mengeluarkannya, ya. Taib al-aslul awal, landasan yang pertama, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Ini semua penekanan. Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wahdahu, penekanan, semata, Allah semata. La syarikalah, penekanan yang kedua, tidak ada sekutu baginya. Sebenarnya ikhlasuddin lillah sudah selesai. Mengikhlaskan agama untuk Allah sudah selesai, tapi ada penekanan wahdahu la syarikalah. Tauhid perlu ditekankan. Wa bayanu dhiddihi, dan menjelaskan lawannya, alladhi huwa syirku billah. Lawan dari ikhlas adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawnu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli. Dan bahwasanya mayoritas Al-Qur'an, isi Al-Qur'an menjelaskan tentang pokok ini, pokok pertama ini. Min wujuhin syatta, dari banyak sisi penjelasan. Al-Qur'an menjelaskan tauhid dari banyak sisi. Bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh orang yang bodoh. Orang yang bodoh tahu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata. Dia pahamlah. Tidak disuruh sembah patung, tidak disuruh sembah wali, tidak disuruh sembah pohon, ya, tidak disuruh sembah malaikat. Wa'budullah, sembahlah Allah. Jangan berbuat, jangan mengutukan. Artinya orang awam pun kalau dia masih murni hatinya, tulus, dia tahu bahwasanya yang disuruh disembah adalah semua Allah semata. Maksudnya penjelasan tauhid dalam Al-Qur'an sangat gamblang, bahkan diketahui oleh orang bodoh juga ngerti tentang apa? Tauhid. Tidak butuh orang-orang alim banget untuk memahami tauhid. Orang bodoh pun ngerti. Maksudnya kalau tidak secara detail tentu butuh orang yang alim, mengungkap berbagai macam penjelasan. Makanya tadi ketika Syekh mengatakan di awal penjelasan, beliau berkata, fauqa ma yadhunnu dhannun. Penjelasan Allah sangat gamblang, lebih daripada yang dipersangkakan oleh orang yang menyangka. Artinya kalau orang alim membuka tentang dalil-dalil barahinit tauhid, argumentasi tauhid dalam Al-Quran, maka sangat-sangat banyak yang mungkin orang awam tidak bisa tangkap. Tapi secara umum orang awam paham bahwasanya kita disuruh menyembah Allah semata, tidak boleh berbuat syirik. Tapi dalil argumentasi tentang tauhid sangat-sangat banyak, ya. Di antara buku yang bagus, di antaranya seperti tulisan Syekh Abdul Razak tentang barahinut tauhid, argumentasi tauhid dalam ayatul kursi. Bagus, ya. Antum semua sudah hafal ayat kursi, antum tinggal baca apa sih argumentasi tauhid dalam ayat Al-Kursi, ayat yang sudah antum hafal, sehingga memantapkan iman apa? Seseorang, ya. Ini baru satu ayat. Kalau tidak salah beliau sebutkan dari lebih dari 15, ya, tentang argumentasi tauhid dalam ayatul kursi. Intinya tauhid dipahami oleh abladul ammah, oleh orang yang paling bodoh, balid maksudnya bodoh, dari orang awam mengerti tentang tauhid. Semalam sara ala aktsaril ummati masara. Kemudian setelah terjadi pada mayoritas umat apa yang telah terjadi kepada mereka, apa yang terjadi pada mereka dengan berbagai macam syubhat, dengan berbagai macam pemikiran yang masuk, ya, adhara lahumus syaitan al-ikhlasa fi surati itu bukan fi surati tanaqqusis salihin. Itu tulisannya salah. Fi surati tanaqqusis salihin. Diperbaiki anunya, Pak, harokatnya. Kemudian syaitan pun menampakkan keikhlasan itu merupakan bentuk merendahkan orang-orang salihin, wa taqsiri fi huquqihim, dan kurang dalam menunaikan hak-hak para orang-orang saleh. Jadi syaitan menggambarkan namanya keikhlasan tauhid yang diserukan oleh para ulama dianggap ini bentuk merendahkan orang-orang saleh. Nanti bagaimana kita jelaskan. Wa azhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan syaitan menampakkan bahwa namanya syirik itu adalah bentuk cinta kepada orang saleh dan cinta kepada para pengikut orang-orang saleh, ya. Sehingga siapa yang menyuruh tauhid dianggap kamu merendahkan wali-wali Allah. Siapa yang melakukan kesyirikan, nah top, kamu telah memuliakan wali-wali Allah. Syaitan menggambarkan sampai sedemikian rupa. Sehingga syirik menjadi tauhid, tauhid menjadi apa? Syirik dengan penghiasan dari syaitan. Tapi pokok yang pertama adalah
ikhlas. Ketika ikhlas maknanya adalah memurnikan. Ikhlas diambil dari kata khalusa, ya. Khalusa artinya murni, dan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menggunakan kata khalusa yang menunjukkan kemurnian, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Tatkala saudara-saudara Yusuf putus asa dari merayu Yusuf, khalasu najiyya, mereka bersendirian, itu murni mereka sendiri, berbisik-bisik di antara mereka. Qala kabiruhum, dan seterusnya dalam ayat. Jadi khalasu artinya murni, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Dan jika ada seorang wanita yang menghibahkan dirinya, menghadiahkan dirinya untuk engkau nikahi wahai Rasulullah, boleh kau nikahi tanpa harus bayar mahar, boleh kau nikahi, tetapi kata Allah khalisatan lak, ini hanya murni untuk engkau, min dunil mu'minin, tidak berlaku bagi orang-orang mukmin yang lain. Ya, hanya berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, murni, khalisan artinya murni. Dan di antaranya Allah mengatakan wa inna fil an'ami la'ibrah wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskhikum mimma fi butuniha min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah, dan sungguh pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nuskhikum mimma fi butuniha, kami berikan minum buat kalian dari keluar dari perutnya labanan khalisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, labanan khalisan, itu susu yang murni, susu yang murni, ya. Min baini farthin wa damin, yang keluar di antara farth, kotoran, dan darah. Labanan khalisan sa'igan lisyaribin, yang mudah untuk diminum orang-orang yang meminumnya. Jadi Allah sebutkan kemurnian susu tersebut min baini farthin wa damin, yang murni keluar terpisahkan, termurnikan atau terpisahkan dari kotoran dan darah. Ini makna keikhlasan. Jadi kalau seorang mengambil susu dari binatang ternak, dari onta atau dari sapi atau dari kambing, dia tidak akan mendapati ada satu tetes darah pun dalam susu tersebut. Dan dia tidak akan mendapati satu titik kotoran pun dari dalam susu tersebut. Itu yang disebut dengan murni. Karena kalau tercampur dengan satu titik kotoran maka tidak murni, kalau tercampur dengan satu tetes darah maka juga tidak murni. Nah, ini gambaran dengan ikhlas, itu kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ikhlasud dini lillah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi dinu al-khalis. Sungguhnya milik Allah agama yang murni. Nah, ad-din, perhatikan, ikhlasud din, memurnikan agama hanya untuk Allah. Ad-din ini umum, ya. Kita ibadah semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang zahir maupun yang batin hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang qasirah atau mu'ta'addiyah, yang ibadah untuk kita pribadi seperti salat malam, seperti baca Quran, hanya untuk Allah. Ibadah yang muta'addiyah, yang untuk orang lain juga, misalnya kita bersedekah, kita membantu orang lain, ya, kita memberi makan kepada fakir miskin, juga harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini umum. Maka semua yang kita lakukan, hati-hati, kita harus selalu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, kita menyumbang karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mencari sanjungan atau pengakuan dari orang lain. Yang kita butuhkan adalah pengakuan dari Allah. Kita cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara yang penting terkait dengan diterimanya amal atau tidak. Maka saya sering sampaikan, terkadang perkara kita enggak sepele, namun ternyata di situ nampak ketidakikhlasan kita. Seperti misalnya dalam dakwah misalnya panitia pengajian, kadang saing-saingan, saya panitia kami lah yang hebat. Ini kadang-kadang kita ingin dipuji kepanitiaan kita, ya. Kadang-kadang dipuji. Ini berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena seorang menyuruh manusia kepada dirinya, seperti perkataan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, wa inna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun dia menyuruh kepada kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, namun di balik itu dia juga menyuruh kepada dirinya. Artinya sama saya aja, yang lain jangan. Itu juga menimpa sebagian dai, ya.
Kalau sama orang dia tidak senang, dia mau sama dia. Dia mau dia monopoli semua audiens. Ini penyakit ya. Ini berarti tidak ikhlas. Meskipun bentuknya Al-Quran dan Sunnah. Kita bahagia kalau banyak dakwah, banyak berkembang ya. Siapapun yang mengurangi beban kita dalam membawa risalah para nabi ya, risalah tauhid. Maka seorang sering-sering, maksud saya ini untuk sering-sering mengecek dirinya. Saya ini sampai sekarang ini karena Allah atau karena apa? Dicek. Saya sebagai panitia karena Allah atau karena apa? Saya bangun masjid karena Allah atau apa? Saya bikin komunitas tertentu karena Allah atau karena sesuatu? Sering dicek karena hati kita lemah. Saya tidak bilang kita tidak ikhlas, mungkin kita ikhlas, tapi ada penyakit-penyakit terkadang yang muncul di tengah perjalanan. Maka seorang berusaha mengecek dirinya selalu karena agama seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Syirik artinya mensekutukan atau menduakan. Yang lafal syirik itu sendiri telah menunjukkan bahwasanya Allah diduakan ya. Seorang ketika dikatakan al-isyraku billah, apa dosa paling besar? Al-isyraku billah, yaitu menduakan atau menyekutukan Allah dalam penyembahan. Berarti orang yang musyrik itu pada dasarnya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang musyrik secara bahasa orang yang tidak menyembah Allah. Tapi orang musyrik itu adalah yang menyekutukan Allah. Apa maknanya menyekutukan Allah? Yaitu menyembah Allah dan juga menyembah selain apa? Allah. Itu namanya musyrik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Seperti orang riya. Riya kenapa? Dia beriak karena dia ingin dapat pahala dari Allah sekaligus ingin dipuji. Dia menduakan Allah dengan orang-orang untuk memujinya. Syirik. Ya. Namanya tauhid adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka namanya syirik adalah tidak menyembah Allah. Syirik itu menyembah Allah sekaligus menyembah selain Allah. Secara bahasa sudah menunjukkan akan hal ini. Ini disebut oleh San'ani kalau tidak salah dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad ya. Namanya lafal syirik itu sendiri menunjukkan bahwasanya Allah disembah namun dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi pada kaum musyrikin Arab jahiliyah. Mereka haji, mereka tawaf, mereka umrah, tapi mereka juga menyembah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan sembahan-sembahan tersebut akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika belajar tauhid, kita usahakan juga belajar lawannya. Belajar tauhid, belajar juga syirik, dan buku yang terbaik membahas syirik dalam uluhiyah secara detail adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Wahab, Kitabut Tauhid. Tidak pernah ditulis buku sedetail itu sebelumnya dan sesudahnya ya. Buku yang tipis tetapi menjelaskan macam-macam syirik dengan sangat detail, sangat detail. Sebenarnya mengatakan kenapa bisa demikian? Karena di zaman-zaman sebelum masa Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, itu abad keempat, abad kelima, penyimpangan masih banyak terjadi pada tauhid asma sifat. Itu ada falasifah, ada jahmiyah, ada mu'tazilah. Tetapi syirik tentang penyembah penghuni kubur, tentang tauhid uluhiyah muncul belakangan sehingga di antaranya ditemui di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga Ibnu Taimiyah membahas dengan detail namun dalam pembahasan yang terpencar-pencar. Nah, Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala yang membaca buku Ibnu Taimiyah dan juga membaca buku Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka beliau meringkas dalam Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Mungkin yang bertanya, Ustaz, kenapa Imam Syafi'i tidak bahas Imam Abu Hanifah? Di zaman dulu tidak ada. Zaman dahulu tidak marak penyimpangan tersebut. Zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu penyimpangan tentang masalah asma wa sifat. Muncullah fitnah khalqul Quran, mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, itu fitnah qadariyah, masalah asma wa sifat. Belakangan baru kemudian muncul penyimpangan tentang tauhid al-uluhiyah, peribadatan kepada penghuni kubur, sehingga mungkin abad ke-6 boleh muncul, abad ke-5 semarak-maraknya, lebih marak lagi kemudian akhirnya ditulislah oleh para ulama bantahan-bantahannya. Baik. Kemudian dia berkata di sini, wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta. Al-Qur'an ya, Al-Qur'an menjelaskan tauhid dari banyak sisi. Jadi Al-Qur'an, Ibnu Qayyim mengatakan Al-Qur'an seluruhnya isinya tauhid. Sisi-sisi penjelasan Al-Qur'an terhadap tauhid. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antaranya, beliau mengatakan Al-Qur'an
di antara ayat-ayatnya ada menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini jelas ayat-ayat tentang tauhid, ayatul kursi semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ayat tentang tauhid. Semua tentang tauhid. Kemudian ayat-ayat perintah kepada tauhid, untuk bertauhid, dan larangan terhadap syirik. Ini juga banyak. Larangan terhadap syirik ini juga banyak. Dalam Al-Quran banyak ayat seperti ini. Ini juga sisi penjelasan Al-Quran terhadap pentingnya tauhid. Kemudian di antaranya misalnya perintah dan larangan. Kata Ibnu Qayyim, perintah dalam Al-Quran banyak. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang ini merupakan penyempurna tauhid, mukammil atau mukammilat tauhid. Penyempurna tauhid. Jadi engkau menyempurnakan tauhidmu kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-Quran isinya itu. Kalau tidak, Allah menjelaskan tentang yang keempat, tentang bagaimana keadaan ahli tauhid di dunia dan akhirat. Ya. Kondisi ahli tauhid di dunia dan di akhirat. Seperti tentang kisah-kisah para nabi, ahli tauhid, kisah-kisah orang salihin. Demikian juga bagaimana di akhirat mereka dapat surga kenikmatan. Ini semua untuk memotivasi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Ibnu Qayyim menyebutkan kondisi ahlu syirik, musyrikin di dunia maupun di akhirat. Ini gamblang sekali ya, bagaimana musyrikin Allah jelaskan, bagaimana dunia mereka, bagaimana di akhirat mereka. Ini semua kata Ibnu Qayyim rahimahullah menunjukkan Al-Quran seluruhnya isinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lain kita juga bisa lihat dari sisi yang lain bahwasanya misalnya Al-Quran menjelaskan bahwasanya tujuan, kita lanjutkan ya. Tujuan penciptaan adalah apa? Bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya ini jelas tauhid itu dalilnya banyak sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk beribadah kepada aku. Kemudian perintah pertama adalah tauhid. Pertama dalam Al-Quran misalnya adalah tauhid. Dalam surat apa? Al-Baqarah ya. Ya. Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah, kemudian alif lam mim dzalikal kitabul sampai akhirnya Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah untuk ubudullah, beribadah kepada Allah semata. Dalam surat Al-Baqarah berapa itu? Kalau enggak 21, 23 saya lupa. Tapi ayat pertama dalam perintah dalam Al-Quran, perintah pertama adalah perintah tauhid. Kemudian yang ke-8, larangan pertama adalah syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui ya. Ini contoh. Contoh lagi misalnya nikmat yang paling besar, nikmat pertama Allah sebutkan dalam surat 9. Nikmat pertama dalam surat An-Ni'am ada namanya surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am itu surat apa? An-Nahl. Disebut dengan surat An-Ni'am, itu surat nikmat. Kenapa Allah buka dengan penyebutan nikmat-nikmat Allah? Ata amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun yunazzilul malaikata. Gimana? Min ruhi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kata Allah di awal tersebut, kemudian Allah menjadi khalaqas samawati wal arda. Allah sebutkan nikmat-nikmat menciptakan langit dan bumi, khalaqal insana min nutfatin. Allah sebutkan penciptaan manusia. Allah sebutkan nikmat tentang hewan-hewan. Pertama nikmat Allah sebutkan yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Di antara nikmat yang pertama Allah turunkan perintah melalui malaikat kepada hambanya untuk memberi peringatan tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Ini nikmat yang pertama Allah sebutkan dalam surat An-Nahl atau surat An-Ni'am.
Setelah itu Allah sebutkan nikmat ciptaan langit dan bumi, nikmat yang lainnya. Kemudian di antaranya misalnya Allah menjelaskan tugas para rasul adalah tauhid. Wa ma khalaq Allah mengatakan wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah saja dan jangan menyembah taghut. Artinya dalil tentang tauhid ini baru sedikit ya, artinya banyak sekali dari banyak sisi. Belum perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan tentang perumpamaan antara tauhid dan kesyirikan. Belum Allah menjelaskan bagaimana lemahnya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau gali mungkin bisa 100 kalau kita mau detail seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, cuma kita kurang ilmu. Maksud saya penjelasan Allah tentang tauhid faqa ma yadhunnu adh-dhannun, lebih daripada yang dipersangkakan, banyak sekali. Dan cukuplah Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan nampakkan tentang ayat-ayat kebesaran kami di segala cakrawala dan pada diri mereka agar jelas bahwasanya dia adalah yang benar. Kita melihat alam semesta dengan kokohnya sudah menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa. Ini saya sudah bahas dalam secara rinci rukun iman tentang tauhid, dalil tauhid rububiyah dan tauhid dalil tentang keesaan Allah. Dalail kauniyah, yaitu ayat al-kauniyah. Alam semesta ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada dan dia Maha Esa. Oleh karenanya ketika Arab Badui ditanya, ya, bagaimana engkau bima arafta rabbak? Bagaimana engkau tahu Rabbmu? Maka dia mengatakan al-ba'rah tadullu alal ba'ir. Arab Badui tinggal di kampung ngurusin onta, dia mengatakan kotoran onta menunjukkan ada ontanya. Ya tidak. Enggak mungkin ada kotoran tidak ada apa? Ontanya. Sederhana. Kemudian wal athar ya dulu alal masir, bekas jejak kaki manusia menunjukkan tadi ada yang berjalan. Ya. Kemudian sama'u dzatul abraj, langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, wal ardu dzatul fijaj, dan bumi yang memiliki jalan-jalan yang begitu banyak, wal biharu dzatul amwaj, dan laut yang memiliki ombak yang begitu banyak. Ala yadullu ala annahu ala yadullu ala al-sami' al-basir. Tidakkah ini menunjukkan bahwasanya ada Allah yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Kemudian juga ada seorang Badui ditanya, "Bima arafta rabbak?" Dari mana kau tahu Rabbmu? Dari mana kau mengenal Tuhan itu ada? Kata dia, "Binaqdil azaim wa sarfil himam." Binaqdil azaim, maksudnya seorang sudah punya azimah, sudah punya tekad, tiba-tiba batal tekad tersebut. Sudah punya semangat, himmah, tiba-tiba lemas. Siapa yang ngatur hati? Kita enggak bisa ngatur hati kita. Yang ngatur ada pemilik hati. Yang menciptakan hati yang ngatur. Tiba-tiba berubah pikiran. Kok tiba-tiba enggak ada sebab, tiba-tiba berubah pikiran. Berarti ada Tuhan yang ngatur apa? Hati manusia. Artinya dalil tentang Allah Maha Esa sangat banyak. Ada pencipta dan pencipta tersebut harus esa. Namun kenyataannya banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Ini yang dikatakan Syekh Muhammad Abdul Wahab min a'jabil ujab, perkara yang menakjubkan. Kok bisa? Tapi itulah kenyataan. Artinya kalau seorang ingin pergi ke suatu tempat, misalnya mau pergi ke UGM, sana banyak pelang. 5 meter, 10 meter lagi ada pelang belok kanan, 5 meter lagi ada pelang belok kiri. Pelang banyak sekali. Pemberitahuan ini lampu merah sini, lewat sini, Google Maps semua. Kok dia keliru? Ini berarti kan parah. Kok bisa keliru? Kira-kira demikian. Kok bisa keliru? Kok bisa nyembah pohon? Kok bisa nyembah mayat? Kok bisa? Tapi bisa terjadi. Kok bisa minta-minta kepada mayat? Kok terjadi? Kok bisa taruh sajian di batu? Terjadi. Kok bisa? Ya begitulah. Ternyata banyak kesyirikan terjadi. Padahal dalil-dalil tentang tauhid sangatlah banyak. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika membahas tentang ini, dia mengatakan, hafizahullah ta'ala, karena banyak orang ketika baca Al-Quran, meskipun dalil tauhid sangat banyak, mereka tidak membacanya dengan tadabbur. Banyak orang baca Al-Quran hanya sekedar untuk cari keberkahan. Dia tidak menghayati, cuma cari keberkahan, cari pahala. Barang saya baca, memang benar, itu oke, tidak apa-apa. Tapi itu bukan utama. Utama adalah engkau mentadaburi. Untuk cari keberkahan saja, atau mencari pahala bacaannya saja, atau untuk berlezat-lezat dengan suara qari, niru-niru suara qari, kemudian ikut makom inilah, langgam inilah, senang tanpa mentadaburi apa yang dibaca. Ya. Bahkan bisa jadi seorang menguasai qiraah asyarah
tapi ternyata minta ke penghuni kubur. Kata Syekh Shalih Fauzan demikian. Kenapa? Hafizahullah, karena orang tidak mentadabburi ayat yang dia baca. Padahal perintah untuk tauhid dan tanda-tanda tauhid banyak sekali. Baik. Kemudian Semalamma sara ala aktsaril ummati ma sara adhara lahum asyaitan al-ikhlas. Ketika terjadi apa yang terjadi menimpa umat dengan berbagai macam pemikiran yang masuk ya, dengan banyak penyimpangan, maka syaitan merubah barometer atau merubah cara penilaian orang. Maka syaitan menampakkan namanya ikhlas itu adalah mengagungkan para wali sampai menyembah mereka, dan namanya syirik adalah tidak mau menjadikan wali sebagai wasilah, tidak menyembah para wali. Ya, sehingga datanglah syaitan ketika seorang tidak minta melalui para mayat-mayat wali-wali, dianggap engkau merendahkan para wali. Kau itu siapa? Ya. Para wali punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak menghormati, mereka punya kedudukan, kau tidak hargai. Sehingga orang terpancing untuk melakukan kesyirikan, sehingga minta-minta kepada para wali. Tangisan mereka untuk para wali, ya. Ini pun bahkan lebih parah, mereka minta langsung kepada para wali, minta dimudahkan urusan, minta agar lulus ujian, minta kepada para wali. Ya. Minta kepada para wali. Ketika ditimpa dengan kesulitan, mereka manggil ya Abdul Qadir Jailani, ya fulan, ya. Mereka mengatakan ya Sayyid al-Badawi, ya Syekh al-Arab. Di YouTube ada, saya sering sampaikan hal ini. Kemudian seorang wanita datang ke kuburan Ahmad al-Badawi, kemudian dia mengatakan ya Syekh al-Arab, ya Syekh al-Badawi, ya anak saya sakit, sembuhkanlah, ya. Saya punya beban. Dia minta bukan kepada Allah lagi, langsung kepada para wali tersebut, ya. Ini benar-benar merupakan kesyirikan, dan syaitan menggambarkan itu adalah bentuk penghormatan kepada para wali. Nabi SAW saja telah melarang untuk al-ghulu fis salihin, jangan berlebihan kepada orang soleh. Bahkan Nabi melarang untuk berlebihan kepada dirinya. Ketika Nabi SAW datang, sebagian sahabat kemudian memuji Nabi, mengatakan ya sayyidana, wahai sayyid kami, ya khairana, ya sayyidana ibna sayyidina, wahai pemimpin kami, anak dari pemimpin kami, ya khairana, orang terbaik di antara kami, ibna khairina, orang terbaik, anak dari putra, orang terbaik di antara kami. Ini pujian tujuannya baik, tapi Rasulullah SAW ingatkan, kata Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, alaikum taqwallah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. La yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai kalian digelincir oleh syaitan. Innama ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Abdullah wa Rasul, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. La uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak ingin kalian mengangkat posisiku lebih daripada kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Jangan berlebihan, hati-hati. Rasulullah SAW ingatkan. Rasulullah tidak ingin orang berlebihan kepada dia sehingga diangkat derajat lebih daripada yang seharusnya. Ketika ada gadis-gadis kecil, anak-anak remaja yang kemudian memainkan duf, mungkin ketika hari raya, dan mereka memuji Nabi SAW, mereka menyebut tentang kepahlawanan nenek moyang mereka. Tiba-tiba mereka memuji Nabi, mereka berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, dan di antara kami ada nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi tegur, jangan mengatakan demikian. Jangan bilang ada nabi yang tahu tentang masa depan, karena itu melebihi yang seharusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga berkata, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Muhammad sallallahu alaihi, kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah tidak ingin dilebih-lebihkan. Kata Anas bin Malik, ma kana ahadun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu idza ra'aw lam yaqumu lima ya'lamu min karahiyatihi dzalik. Orang yang paling dicintai oleh para sahabatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka lihat Nabi, mereka tidak berdiri kemudian menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu Nabi tidak suka akan demikian. Yang Rasulullah SAW ketika mau meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Itu Rasulullah meninggal, Rasulullah ingatkan, jangan berlebihan kepadaku. Jangan berlebihan kepadaku, ya.
Rasulullah SAW bercerita tentang orang Nasara, innahum kanu idza mata fihim rajulun salih banu ala qabrihi masjidan. Sungguhnya orang Nasara dahulu kalau ada yang meninggal di antara mereka orang soleh, mereka bangun masjid di atas kuburan orang soleh tersebut. Ini Rasulullah SAW ingatkan, jangan berlebihan kepada beliau, jangan berlebihan kepada orang soleh. Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Waspadalah kalian dari sifat berlebihan. Sungguhnya yang telah membinasakan orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan. Jadi tidak boleh berlebihan. Orang soleh mereka punya kedudukan, tapi kita tidak boleh melebihi kedudukan orang soleh tersebut sampai menyembahnya, sampai bertawakal kepadanya, sampai berharap kepadanya. Ketika ada masalah besar kita sebut namanya. Ini syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, jadilah pengagungan terhadap kuburan sangat besar sampai kita lihat terkadang ziarah terhadap kuburan lebih memeludak daripada ke masjid ya. Bahkan orang lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid ya. Bahkan saya pernah tahu ada seorang bangun masjid kemudian kurang ramai, maka ada yang kasih ide, "Pak, kalau mau ramai taruh kuburan di sini." Biar orang datang, taruh kuburan wali fulan atau habib fulan, maka insyaallah orang ramai. Karena yang dicari bukan masjidnya, yang dicari apa? Kuburannya ya. Mereka lebih merasa afdal baca Quran di kuburan daripada di masjid. Jadilah kuburan-kuburan tersebut sebagai saingan bagi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan pahit yang terjadi ya. Saya tutup kajian kita sebelum kita tanya jawab tentang kisah seorang kawan saya. Dia tinggal di Madinah, dia juga seorang dai. Dia askar, kemudian dia juga berdakwah. Dia pemberani ya. Dia cerita, dia pergi ke Sudan, satu daerah di Sudan, kemudian dia sholat di masjid. Ternyata di masjid tersebut di tengah-tengahnya ada kuburan. Kemudian dia disuruh ceramah mungkin sebagai penghormatan atau apa, sebagai syekh dari Madinah. Maka dia ceramah, orang ramai sekali. Maka dia ceramah tentang wasiat Nabi sebelum meninggal dunia. Maka cerita tentang harka yang sedih, bagaimana Rasulullah SAW sakit, bagaimana ini, mulai wasiat-wasiat Nabi. Orang semua perhatian dengan senang karena tentang bagaimana mengingat kematian. Sampai dia mengatakan di antara wasiat Nabi, laknatullah alal yahudi wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya masajidah. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat apa? Ibadah. Di antaranya ini dia tunjuk. Langsung orang-orang bilang dia pemberani dia. Antum jangan ikut, saya cuma cerita aja. Jangan ikut-ikutan, konyol ya. Akhirnya mereka bilang tutup pintu. Tapi dia kabur, dia sempat melewat banyak orang, akhirnya dia selamat. Disuruh tangkap sama mereka, tapi kan tubuhnya kuat memang, saya tahu ya. Dan dia pemberani ya. Sudah sampai situ aja. Antum jangan ikut-ikutan, sekedar apa intervensi aja ya. Baik, bismillah taala, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.